Guys, semua kita sudah tahu ya, Indonesia memang boleh mencipta berbagai-bagai alutsista yang hebat-hebat untuk kegunaan militernya dan untuk militer di luar negara. Tetapi kali ini katanya di sini iaitu roket penghancur tank buatan RI. Oh, buatan Indonesia lah. So, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita ingin reaction lagi satu lagi video daripada channel iaitu channel Indo Magazine. Kini subscribernya adalah 779,000, hampir ke 780,000 orang guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine. So tajuk yang kita ingin reactionkan hari ini iaitu RI senang harga KF21 turun lagi, dan satu lagi cerita iaitu roket penghancur tank buatan RI iaitu Indonesia lah, dan satu lagi cerita China kirim bomber ke batas India. Wow guys, ada 3 cerita dalam satu konten. So bagaimana 3 cerita tersebut? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Tekan je belum bertum. Ini roket penghancur tank guys yang buatan daripada Indonesia katanya. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Oke, berita yang mantap Jos. Ya. Hari yang pertama datang lagi dari proyek jet tempur bersama KF21 Boramai, Indonesia, Korea Selatan. Ya. Nah, Ini adalah jet buatan Indonesia dan Korea Selatan kan. Dinamakan KF21. Wow, sangat luar biasa. Bentuk rupanya seperti F-35 Amerika guys. Hampir-hampir sama jika kemarin kabarnya sebagian pembayaran akan dilakukan menggunakan barang alias dengan sistem barter, kini ternyata tak cuma itu bos. Lagi? Indonesia pun ternyata juga mendapat keringanan atau korting harga nih. Sehingga money yang harus dibayarkan pun menjadi lebih enteng. Betul. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap kini datang dari alutsista baru Indonesia, di mana baru-baru ini perusahaan senjata Indonesia berhasil mengembangkan sebuah senjata berupa roket pembunuh tank. Nah, senjata roket pembunuh tank dan perusahaan manakah yang membuatnya? Setelah ini kita bahas. Dan kemudian berita ketiga nanti yang cukup panas datang dari 2 negara besar yang masih berebut tanah sampai saat ini bos. Berebut tanah hingga sekarang ya. Panda China versus negeri pelindapan India. Kufu Dimana Panda. baru-baru ini negeri Tiongkok pun dikabarkan telah mengirimkan pesawat bomber ke wilayah perbatasannya dengan India. Nah, ada apakah gerangan? Apakah mereka telah bersiap untuk memasuki arena battleground alias perang? Bagaimana? Penasaran beritanya? Penasaran. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. Mari guys, kita tonton sama-sama. Oke, yang pertama, berita datang dari mega proyek jet tempur bersama Indonesia Korea Selatan, yaitu KF21 Boramai alias KFX IFX. KF21. Nah, jika di video kemarin telah admin bagikan infonya bahwa Indonesia tetap membayar 20% dan sebagian akan dibayar dengan barang atau komoditas dari Indonesia alias barter, maka berita terbarunya kini ternyata dari hasil renegosiasi kemarin, Indonesia pun telah mendapat keringanan biaya bos. Keringanan biaya ini pun didapatkan oleh karena Indonesia akan dibebaskan dari pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dalam proyek jet tempur itu. Nah, keringanan biaya yang didapatkan ini pun cukup lumayan bos. Tak cuma gope ataupun cepek limpol, tapi mencapai 100 miliar won atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Nah, 1,2 triliun rupiah bisa buat beli 1 unit jet tempur F-15IX baru lagi bos. Wow. Dengan demikian, biaya yang dikenakan terhadap Indonesia pun turun menjadi 1,6 triliun won atau sekitar 20 triliun rupiah dari nilai total proyek yang mencapai 8,1 triliun won. Kemudian, biaya keseluruhan program pun kabarnya juga turun nih bos, sebesar 500 miliar won. Dan hal ini pun semua diungkapkan oleh seorang pejabat Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan
atau yang disingkat dengan DAPA. Nah, gimana? Kalian senang apa ora? Dan semoga Apa dengan penurunan ora? biaya ini Apa ora, guys? Indonesia nggak nunggak-nunggak lagi ya bayarnya, bos. Oke, kita lanjut ke berita mantap kedua. Hari ini tentang alutsista baru Indonesia. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Dahana mewartakan dan bahwa TNI pada hari uji Selasa coba roket 16 pembunuh November tank, 2021 di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat, Bandung, Jawa Barat, sebuah perusahaan pertahanan pembuat bom dan rudal Indonesia yaitu PT Dahana baru-baru ini PT telah Dahana. melakukan uji coba dinamis senjata Nama tempat untuk yang membuat apa roket pancur tank ni ialah PT Dahana. Biasa saya dengar PT Pindad. Ini kira baru pertama kali saya dengar, guys. Betul, saya terus terang saya kata baru saya dengar PT Dahana ni. Itu salah satu kilang pengeluar alutsista juga yang ada di Indonesia, banyak juga ya. lawan tank atau SLT untuk mengetahui jarak tempuh dan stabilitas roket ketika ditembakkan. Senjata anti-tank alias roket pembunuh tank ini pun dibuat lewat kolaborasi antara PT Dahana dan PT Harif Dahana. Daya Tunggal Wow, Engineering, dua PT di mana Satu PT Dahana, satu PT Harif. Dua-dua ni saya first time dengar, guys. Terus terang saya kata, saya biasa dengar PT Pindad je. Itulah yang biasa saya dengar sebelum-sebelum ni. PT Dahana merupakan perusahaan industri pertahanan pembuat bahan peledak. Dan PT Harif merupakan sebuah perusahaan inovator teknologi terkemuka di Indonesia untuk industri sistem tenaga, pertahanan, transformasi digital, dan lingkungan. Nah, Bapak Suhendra Yusuf RPN selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dahana pun menyatakan bahwa dalam uji dinamis atau terbang roket ini pun diharapkan bisa mencapai jarak 300 meter. Jauh. Namun 300 sementara meter. ini pencapaian kita bahkan sudah 600 meter. Jadi 600 tinggal meter. pengubahan sudut tembaknya, ujar beliau. Pada tahap awal, senjata yang akan dibuat ini merupakan SLT latih atau senjata lawan tank latih, di mana digunakan untuk keperluan latihan. Namun kedepannya SLT ini pun akan dibekali dengan warhead sehingga dapat dipergunakan sebagai senjata untuk pertahanan. Dan roket karya anak bangsa ini pun diharapkan dapat mencapai jarak efektif 300 sampai 400 meter, bos. Dan Jauh dapat juga, diisi guys, ulang beberapa kali pada peluncur yang juga telah dikerjakan pada pengembangan SLT tersebut. Dahana. Mantap Jos. Semoga program pengembangan roket pembunuh tank ini bisa cepat selesai dan bisa digunakan oleh militer Indonesia Ya, bos. betul. Sehingga kita pun tak Bukan saja boleh digunakan oleh Indonesia, guys. Kalau boleh nanti pertahanan Malaysia pun boleh membelilah juga, ataupun tentera Malaysia pun boleh membeli dengan Indonesia jugalah. Begitulah lebih kurang, guys. perlu beli-beli lagi dari pihak Beli asing. lagi. Janganlah. Kita boleh buat sendiri, guys. Tak perlu kita beli dengan negara asing. Seperti Indonesia ni memang boleh kita katakan sangat hebat kerana boleh membuat sendiri tu alutsista mereka sendiri. Sangat luar biasa, guys. Oke, kemudian berita panas ketiga alias berita terakhir hari ini datang dari China, India. Dua negara yang bertetangga ini pun masih ribut soal tanah sampai saat ini, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, militer China pun dikabarkan kembali mengerahkan pesawat pengebom jarak jauhnya ke perbatasannya dengan India. Dan hal ini pun dilakukannya dalam upaya mencegah konflik. Nah, mulai menggertak India lebih keras lagi sepertinya nih, bos. Dalam pemberitaan CCTV yang dimuat ACMP, Newsweek melaporkan bahwa pesawat bomber H-6K terbang di dekat Himalaya. Meskipun berbasis di Beijing, jet bomber ini pun ternyata telah dipindahkan ke Provinsi Xinjiang tahun lalu, bos. Di mana provinsi itu berada dekat dengan wilayah yang dipermasalahkan antara India dan juga China. Dekat dia. Gertakan ini pun tak main-main. Pasalnya kini, India telah berada dalam jangkauan armada pesawat pengebom China. Seorang analis militer China yaitu Anthony Wong Tong mengatakan bahwa New Delhi berada dalam jangkauan tempur H-6K dan jangkauan serangan CJ-20. Ini jelas. Sekejap, guys. Konflik China ni macam-macam dengan Taiwan dia juga, dengan Indonesia dia juga, dengan India pun dia juga. Semua negara lah, dengan Amerika pun dia juga. Saya tak tahulah, macam-macam negara lah yang dia musuhkan. Memang asyik nak berperang je kerjanya Zipeng ni kan. Bagi India, ujar beliau.
Selain itu, pengamat militer lain yaitu Song Zongping pun juga mengatakan bahwa China kemungkinan akan menargetkan pangkalan udara India di wilayah tersebut dibandingkan dengan ibu kota lainnya. China tidak akan menyerang wilayah sipil. Jadi New Delhi tidak akan menjadi sasaran rudal yang diluncurkan dari udara meskipun ibu kotanya cukup dekat dengan perbatasan, ujar pengamat militer negeri Tiongkok ini, bos. Nah, bomber-bomber China mulai disiagakan dekat perbatasan India. Kawasan pun pastinya menjadi semakin tegang nih, bos. Di sini tegang, di sana tegang, di mana-mana hatiku tegang. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Bapak Putin memancing, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax. Indo Magazine. So okay guys, kita dah reaction tadi daripada iaitu Indo Magazine, iaitu RI senang harga KF-21 turun lagi, dan satu lagi ceritanya iaitu roket penghancur tank buatan RI, dan satu lagi ceritanya China kirim bomber ke batas India. Okey, tapi sebelum tu guys, jika anda terdengar bunyi macam hujan di belakang saya ni, minta maaf sikit guys, kerana saya tidak boleh tunggu hujan berhenti kerana terlalu lama, nanti saya tidak ada konten untuk hari ini. So, saya terpaksa juga buat walaupun dengan adanya bunyi hujan. Tak apa dah guys, barulah live, barulah real. Dia punya suasananya. Okey guys, kita berbalik pada cerita, iaitu tentang yang KF-21 saya tak ulaskan, tapi saya nak ulaskan tentang satu saja cerita di dalam tiga cerita ni, iaitu roket penghancur tank buatan Republik Indonesia. So saya pun rasa macam wow, memang saya rasa macam luar biasa guys. Kerana apa guys, saya baru tahu, sebelum ni saya hanya tahu iaitu PT Pindad saja yang ada di Indonesia, tetapi rupanya ada lagi yang lain-lain lagi yang PT yang membuat untuk alutsista Indonesia. Memang banyak rupanya, bukan setakat PT Pindad sahaja ya. Rupanya ada macam-macam lagi PT yang untuk membuat barang-barang ataupun alutsista Indonesia. So memang kita harapkan Malaysia pun dapat membeli jugalah, iaitu untuk roket penghancur tank tu. Kerana apa guys? Kerana kita satu serumpun dan iaitu tetangga ataupun orang boleh katakan jiran lah. Jiran daripada negara yang sangat rapat guys. Kalau Malaysia membeli, berilah harga yang diskaun, berilah harga yang murah. Bergurau saja guys. Itu adalah antara dua negara. Saya hanya mention saja. Itu bercanda, kata Amanda Channel guys. So kita harapkan semoga Indonesia akan terus makmur, terus aman, dan terus saja sukses untuk membuat alutsista yang canggih. Dan bilanya terlalu banyak alutsista yang dibuat oleh Indonesia dan banyak perkembangan daripada PT-PT yang ada ataupun pabrik-pabrik membuat alutsista, maka ramailah pekerja-pekerja Indonesia yang mendapat peluang pekerjaan. Itu yang kita harapkan juga guys. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So guys, sampai di sini saja. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.